Ya, jadi sesi pertama ini dari perjalanan 40 hari hidup di dalam komunitas, temanya adalah hal yang terpenting adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 menjadi dasar bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini ya, dan juga dalam sepanjang perjalanan minggu ini. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Nanti saya minta Cimei ya, Xiaomei silakan bacakan. (13) ayat 1 sampai 3 ya, silakan. Nanti sesudah itu Cimeili ya bacakan halaman berikutnya. Di-unmute dulu. Cimeli. Ya. Ya. Sudah. Aku dapat berkata-kata dengan semua manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang menggerincing dan canang yang gemerincing. 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi di sini semua perkataannya adalah jika tidak memiliki kasih ya, maka semua tidak ada yang penting apapun yang kita raih. Silahkan Cimeili ayat 4 sampai 7. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, selanjutnya masih Cimeili ya, lembar berikutnya. Bisa di-scroll. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanak itu. Ya, lanjut aja ya. Cimeili masih 12 sampai 13. Cimeili 12 13 sekaligus aja. Cimeili masih baca. Suaranya masih 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, terima kasih Cimeili. Ya, sama-sama. Jadi kita akan melihat dulu ya tujuan dari perjalanan 40 hari hidup di dalam komunitas untuk seluruh gereja kita, bukan hanya di PW Ester ya, untuk seluruh jemaat kita.
ada dua sebenarnya. Yang pertama, setelah selesai melakukan perjalanan 40 hari hidup dalam komunitas ini, diharapkan kita mempunyai penambahan ya di dalam praktek kasih di kalangan komunitas orang percaya atau gereja. Lalu yang kedua, sesudah di dalam kalangan intern sendiri kasihnya itu boleh dirasakan oleh semua, maka kita juga perlu menjangkau komunitas orang-orang di sekitar gereja untuk mereka juga merasakan kasih Kristus, ya, kasih yang berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita akan baca ayat masnya ya, dari seluruh tujuan 40 hari berdoa ini ada satu ayat yang menjadi dasar mengapa kita harus hidup mengembangkan hal kasih ini. Kita baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa kasih menjadi penting? Karena ini identitas dari orang percaya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Identitas daripada murid Tuhan itu adalah adanya kasih yang saling, ya, bukan hanya sepihak tetapi saling. Jadi kasih yang tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi terasa gitu ya, kalau ada kumpulan komunitas orang percaya, kasihnya itu harus terasa. Kita tahu selain komunitas gereja gitu ya, sekarang ini banyak orang yang punya komunitas-komunitas di luar gereja. Ada komunitas karaoke ya, kemarin saya dapat dari saudara saya, dia punya komunitas karaoke yang akrab gitu ya, pakai baju seragam, kemudian ikut lomba antar kota bareng-bareng gitu ya. Mereka happy sekali, kelihatannya sukacita gitu. Nah, ada juga komunitas alumni-alumni sekolah gitu kan, teman-teman sekolah kita, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai komunitas orang percaya, jemaat gereja Tuhan, maka ada satu ciri yang harus dimiliki yang melebihi dari apa yang ada di dalam komunitas lainnya, yaitu kasih. Selama 40 hari ini, untuk seseorang bisa mengasihi dengan kasih Kristus itu tidak gampang ya. Jadi kita akan diasah karena sebenarnya kalau Tuhan memberikan satu perintah untuk kita mengasihi, maka kita semua punya kemampuan untuk mengasihi. Jadi sisi kasih itu punya banyak aspek, punya banyak hal dalam diri kita yang perlu diasah seperti belian gitu ya, sehingga akhirnya kasih Kristus itu bisa terpancar di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, setiap sesi itu akan mengupas ya karakter-karakter apa saja di dalam diri kita yang harus diasah supaya akhirnya karakter kasih yang diperintahkan oleh Tuhan itu terpancar. Kita akan lihat sekarang apa sih pentingnya kasih di dalam kehidupan saya sehingga saya harus mengembangkannya, sehingga saya harus mengasah gitu kan. Ini ada 5 hal yang diberitahukan bahwa jika saya tidak memiliki kasih, maka ada hal-hal di dalam hidup kita itu menjadi tidak penting ya. Meskipun kita seorang yang pandai berkata-kata gitu ya, seorang pujangga, seorang sastrawan, seorang yang sangat fasih di dalam berkata-kata, di dalam pergaulan, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu tidak ada artinya. 1 Korintus 13 ayat 1 ya. Jadi kata-kata saya tidak akan ada artinya kalau kita cuma bisa berkata-kata, tapi di balik perkataan itu tidak ada hati yang mengasihi. Maka tidak ada artinya, katanya ya. Jadi sekalipun kita punya banyak teman, pandai bergaul, disukai semua orang gitu, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu nggak ada artinya. Kemudian yang kedua, sekalipun kita mungkin punya gelar S1, S2, S3, ya, kaya dengan berbagai pengetahuan, tapi kalau tidak memiliki kasih, itu pun tidak ada artinya. Yang ketiga, sekalipun kita punya iman yang sempurna, iman yang katanya bisa memindahkan gunung gitu ya, iman yang bisa membuat apa aja yang aku minta, yang aku pikirkan, yang aku idamkan, itu aku yakin pasti
didapat gitu ya. Nah, sekalipun kita punya iman yang luar biasa, rohani luar biasa gitu, tapi kalau kita tidak punya kasih, Alkitab juga mengatakan tidak ada artinya di hadapan Allah. Lalu yang keempat, sekalipun kita dermawan ya, sekalipun kita memberikan pemberian yang besar, tapi kalau kita memberinya tanpa kasih, itu pun sama, tidak ada artinya. Itu semua di dalam 1 Korintus ayat-ayat yang tadi kita baca 1-3 ya. Kemudian yang kelima, sekalipun kita punya prestasi, sukses di dalam pekerjaan gitu ya, dalam jabatan, juga di dalam keuangan mungkin ya, kita seorang termasuk miliarder, kemudian di sekolah juga kita punya gelar yang cukup banyak, di dalam prestasi kita punya banyak piala gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya kasih, itu pun sama, nggak ada artinya. Dengan kata lain, hal-hal yang bisa dicapai oleh manusia dan biasanya menjadi idaman manusia, untuk mencapai itu mungkin orang harus banting tulang, tapi kalau tidak ada kasih, apapun yang kita capai, apapun yang kita usahakan dengan sepanjang umur hidup kita gitu, itu sama sekali nggak ada artinya di hadapan Tuhan ya, karena begitu kita meninggalkan dunia ini, menutup usia, maka semuanya itu akan hilang, sirna, nggak ada satupun yang akan kita bawa. Yang bisa kita bawa masuk di dalam kekekalan ya, yang bisa kita bawa dan mempunyai nilai investasi di dalam kekekalan itu hanyalah kasih. Pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita ingin dikelilingi oleh orang-orang yang punya relasi kasih dengan kita. Pada waktu saat-saat kita dalam kesukaran pun, kita ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, ya. Nah, sekarang kalau kita tahu kasih itu begitu penting gitu ya, mengapa kita harus mengasihi? Kasih itu begitu penting, sehingga kita harus mengerti apa arti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah kasih adalah sebuah perintah. Kasih adalah sebuah perintah, jelas di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan tadi 35 yang kita baca ya, bahwa Tuhan memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Sebelum dia akan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan memberikan perintah baru. Perintah baru itu adalah supaya murid-muridnya itu saling mengasihi, dan ciri daripada murid Tuhan itu adalah mengasihi. Tadi sudah kita baca ayatnya, ayat 35 ya. Jadi ini adalah perintah baru dari Tuhan Yesus. Dia bukan mendirikan sebuah agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi ya, yang kaya dengan perintah-perintah, kaya dengan syariat-syariat gitu ya, tetapi nggak ada kasih. Jadi Tuhan katakan perintah Allah itu sekarang baru hanya dua, kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu. Seluruh hukum Taurat yang sudah diurai oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang dikejar seumur hidupnya, mereka bisa melakukan hukum Taurat gitu. Itu kata Tuhan hanya disingkat menjadi dua hukum, yaitu mengasihi Allah, dan secara khusus sebagai bukti nyata bahwa kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama manusia, makhluk ciptaan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kasih itu sebuah pilihan. Sehingga di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan kejarlah kasih gitu ya. Jadi ini sebuah pilihan setiap hari dalam hidup kita. Karena kita tahu kita ini keturunan Adam Hawa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sejak lahir ke dunia pun sudah menggenggam ya. Bayi lahir ke dunia pun tangannya sudah menggenggam. Artinya apa? Artinya kita semua sudah lahir dengan tabiat dosa, yaitu mementingkan diri sendiri. Ya, semua berjuang untuk diri sendiri, untuk dia bisa menjalani kehidupan di dalam dunia. Jadi semua manusia berdosa itu, inti dosa daripada Adam Hawa itu adalah melanggar perintah Tuhan, ya, memberontak perintah Tuhan, ingin dirinya menjadi bos. Biar OS senang, bos ya. Biar orang lain susah, itu intinya daripada dosa ya. Jadi ingin menjadi bos dan meniadakan Allah sebagai Tuhan yang layak manusia itu taat. Ya, kata Tuhan kan jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, cuma satu. Di Taman Eden itu cuma satu perintahnya. Itu ujian ketaatan ya. Sehingga pada waktu dilanggar, maka manusia sudah
melanggar kodratnya sebagai makhluk ciptaan, ingin menjadi bos dan meniadakan Allah sebagai bos. Nah, dosa ini terus terjadi dalam kehidupan manusia ya. Ingin kita yang utama, sehingga firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, tulisan Rasul Paulus, semuanya itu berbicara tentang jangan mementingkan diri sendiri, tetapi utamakanlah orang lain lebih daripada diri sendiri ya. Itu salah satu ciri bahwa kita itu harus mengejar kasih menjadi sebuah pilihan, karena tiap hari kita akan selalu istilahnya dihadapkan kepada tantangan untuk mengasihi. Itu kita perlu menaklukkan diri ya, menyangkal diri, menjadi sebuah latihan untuk kita mempraktekkan kasih Allah dengan memilih mau taat pada perintah Tuhan atau mau lebih mengembangkan kepentingan diri kita ya. Jadi saya harapkan sih di dalam komunitas kita itu jelas kita itu semua saling mencari keuntungan orang lain ya. Jadi mencari keuntungan orang lain. Boleh bisnis nggak di dalam komunitas orang percaya? Boleh gitu, tapi silahkan aja bisnis yang menguntungkan orang lain. Misalnya kita menjual asuransi, pasti tentu semua juga ingin laku ya asuransinya. Atau kita menjual produk yang MLM, pasti ingin laku gitu kan. Nah, tapi kalau kita tahu sendiri, wah ini tuh sebenarnya produk yang saya jual itu akan merugikan gitu, akan merugikan orang lain. Keuntungannya itu lebih banyak untuk promosinya, untuk agennya dan lain sebagainya. Nah, di sana kita punya pilihan, apakah saya akan menawarkan produk saya ini dengan benar atau enggak ya. Jadi istilahnya kita lebih selektif lah di dalam komunitas orang percaya itu. Kalaupun kita berbisnis, benar-benar pilihlah yang bermanfaat dan menguntungkan. Kalau dirasa ini saya sendiri juga nggak akan mau ya, karena produknya mahal, tidak sesuai dan lain sebagainya, ya jangan ditawarkan gitu ya. Kemudian kasih adalah sebuah tindakan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kalau kita cuma mengasihi orang dengan perkataan aja itu nggak ada gunanya, tetapi kasihilah dengan perbuatan dan kebenaran. Dengan perbuatan dan kebenaran, ada sambungannya ya. Jadi kasih itu ada juga yang membuat orang jadi males gitu kan, membuat orang jadi ngandelin orang. Nah, itu juga tidak disertai dengan kebenaran gitu. Ada kasih yang memanjakan sehingga orang akhirnya tidak bertanggung jawab, tidak merasakan konsekuensi dari kesalahan yang harus dia tanggung, dan akhirnya dia bisa berbuat kasih yang lebih besar lagi gitu. Jadi di dalam kasih ini ada tindakan yang harus disertai kasih plus kebenaran. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi saya sih mengharapkan semua situasi, semua kondisi yang ada itu adalah kondisi saya mau berbagi kasih, bukan menuntut kasih gitu ya. Saya mau berbagi kasih. Saya mau berbagi kasih. Enggak harus orang kaya yang berbagi kasih ya. Setiap orang, setiap jemaat bisa berbagi kasih. Bentuknya beda-beda. Ada yang memberikan bentuk waktu. Mungkin kita tidak bisa memberikan bentuk uang, materi gitu kan. Tapi kita bisa memberikan bentuk kasih dalam bentuk moral, memberikan lawatan, memberikan kata-kata penghiburan dan lain sebagainya ya. Jadi kasih itu tindakan yang nyata di mana kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam komit kita gitu ya, itu tindakan kasih. Kasih adalah sebuah komitmen. Yohanes 4 ayat 16. Kenapa? Karena kita tadi dikatakan kasih itu pilihan ya, dan Tuhan Yesus katakan ciri daripada murid itu mengasihi. Lalu Rasul Yohanes tegaskan lagi di surat Yohanes bahwa Allah itu kasih dan kemudian kita harus hidup di dalam kasih. Jadi kasih adalah sebuah komitmen. Kalau tadi dihubungkan lagi dengan kita ini pada dasarnya manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, maka untuk kita bisa tinggal di dalam kasih itu harus menjadi satu komitmen kita, satu tekad kita. Tuhan, saya mau mengejar kasih, saya mau hidup dimanapun saya berada dengan menyatakan kasih Tuhan. Pada waktu saya berhubungan dengan manusia, saya mau menyatakan kasih yang menolong orang itu, membangun orang itu, menguntungkan orang itu dengan siapapun gitu ya. Kemarin saya pas mau menyeberang jalan gitu ya, jalannya itu agak rame di Jalan Kopo dekat area Bangbang gitu ya, itu ramai sekali dan kecepatan kendaraannya lumayan cepat gitu ya. Kemudian
istilahnya sebenarnya saya tuh untuk menyeberang itu lumayan lincah gitu ya. Jadi yang sulit bagaimanapun jalan bisa saya seberangi. Tetapi kemarin itu kendaraannya nggak ada berhentinya dan kemudian juga cepat, jadi agak lama untuk bisa nyebrang. Lalu akhirnya saya melihat satu sosok gitu ya, anak muda yang mungkin dia supir entah apa gitu kan, dia lagi duduk tunggu barang, tiba-tiba dia nyebrang. Dia nyebrang, kemudian dia kasih tanda untuk kendaraan melambat gitu kan, sehingga saya bisa nyebrang. Dan saya tahu dia itu mirip Emeril Khan-nya anak Kang Emil gitu ya. Jadi dia nggak butuh menyeberang, tapi dia memang membantu saya tanpa ingin merasa bahwa saya itu dibantu dia gitu ya. Jadi dia sendiri menyeberang pura-pura untuk dirinya sendiri gitu. Lalu saya menganggukkan kepala dan saya bilang terima kasih. Ya itu tindakan kasih yang sederhana gitu ya, tapi sangat menyejukkan sekali gitu ya, di tengah orang, di tengah zaman yang serba cuek gitu ya, ada orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi kasih itu akan selalu indah, bagaikan oase yang bisa dirasakan oleh semua orang kalau ada sebuah perbuatan kasih yang dinyatakan gitu ya. Jadi di padang gurun yang gersang itu bagaikan sebuah oase air yang menyejukkan gitu. Jadi kalau orang percaya bisa menyatakan kasih yang lebih daripada orang-orang pada umumnya, karena kita tahu kita punya teladan dari kasih Kristus, kasih yang berkorban, ya, yang mengorbankan nyawanya, yang mengorbankan darahnya. Jadi kasih itu membutuhkan harga, dan harga yang sudah dibayar Tuhan Yesus itu harga yang tidak ternilai dengan uang. Dia memberikan nyawanya sendiri untuk kita. Nah, kita diminta untuk mengasihi orang, nggak sampailah mengorbankan nyawa gitu ya, tapi biarlah kita mau melatihnya setiap hari. Bukan menuntut kasih, tetapi membagikan kasih. Ada 2 pertanyaan yang nanti silakan di-sharingkan. Yang pertama, dari 5 pernyataan jika hidup tanpa kasih. Tadi kan ada ya, 5 pernyataan jika hidup tanpa kasih. Yang paling berkesan bagi Anda yang mana? Terus mengapa kalimat itu berkesan gitu. Kemudian yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan kejarlah kehidupan kasih. Seperti hidup kita ini tidak bisa hidup tanpa kasih gitu ya, bergantung kepada kasih gitu. Nah, sharingkan apakah saat ini kita lebih banyak membagikan kasih atau menuntut kasih dari komunitas sekitar kita? Ya, silahkan nanti di-sharingkan di grupnya. Sampai di sini ringkasannya, nanti di break room silahkan lebih di-sharingkan lagi. Sementara saya membagi kelompok ya, saya serahkan untuk ada komit berapa yang hari ini mimpin doa? Chihuahua, Setuju sama. Chihuahua komit.